Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari KUS, yaitu sebuah bohlam LED. Ini adalah bohlam LED dari KUS dengan kelas super premium ya. Harganya itu di 1.150.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kalau ada yang beranggapan untuk produk ini mahal, ya tentu saja ya. Garansinya selama 2 tahun dan ini termasuk kelas premium ya. Buat kalian yang mencari sebuah bohlam LED yang PNP langsung di kendaraan atau di lampu kendaraan, nggak perlu ribet lagi bongkar pasang headlamp, tapi dengan hasil yang benar-benar maksimal, mungkin ini bisa jadi solusi. Tapi bagaimana hasilnya nanti kita coba lihat. Untuk hasil dari produk KUS ini, saya akan coba ukur luxnya dan saya akan coba test drive pada video ini juga bagaimana hasil dari bohlam LED KUS ini yang harganya itu di 1.150.000. Sudah lama sekali saya nggak review bohlam LED yang kelas premium ya, dan kali ini saya berkesempatan dapat produk dari KUS yang harganya itu di 1.150.000 sepasangnya ya. Untuk dusnya di sini tergolong unik ya, dia menggunakan bahan plastik akrilik. Tapi kalau misalnya kalian beli produk KUS ini bohlam LED-nya dengan tipe KL9 ya, sebenarnya ini nggak pakai plastik akrilik ya, dia pakai dus biasa yang menggunakan kardus ya. Karena kalau pakai plastik akrilik ini resikonya itu pengiriman menggunakan ekspedisi gampang pecah ya, jadi akan digantikan dengan kertas karton kardus biasa ya, jadi nggak pakai plastik akrilik seperti ini. Oke, lanjut kita coba lihat apa yang ditawarkan oleh produk KUS bohlam LED dengan tipe KL9 nya ini. Dari dusnya saja di sini terlihat premium ya, tapi ya saya nggak pakai dus yang seperti ini. Tapi walaupun begitu, yang kita lihat bukan dari dusnya ya, tapi bagaimana hasil dari bohlam LED ini dan bagaimana dari kualitasnya. Ini untuk membukanya agak sulit, tapi ya nggak terlalu sulit-sulit sekali. Oke. Kalau saya lihat dari warna bohlam LED ini terlihat cantik ya. Di bagian bokongan kipasnya ini warnanya ungu, kemudian di bagian batangan LED-nya ini warnanya grey ya. Mantap sih. Kalau saya perhatikan di sini dari kualitasnya ya harusnya ini bagus ya. Dari potongan-potongan ensing, dari pengecatannya ini luar biasa ya. Pendinginannya dia pakai double head pump di sini dan ada fan pendingin kipas di bagian belakang dengan driver terpisah. Kemudian untuk soketnya ada H4. Untuk pembungkus kabelnya pakai pembungkus kabel yang ini premium sekali, ini terasa solid ya. Juga di bagian drivernya ini mantap, bahannya aluminium heatsink. Kalau untuk chips emitternya dia pakai yang 9 core ya, bukan yang 6 core lagi, dia pakai 9 core di sini. Emitter low beam maupun di high beam. Jadi chips emitter low beam dan high beam itu sama besar untuk emitter LED-nya ya. Dan untuk lepengan soket tentu saja ini masih bisa kita lepas seperti ini. Oke, jadi untuk harga 1.100.000 itu sudah dapat sepasang ya. Nah, selanjutnya kita coba ukur berapa real powernya yang katanya di sini di 90 watt ya. Satu pitchnya 90 watt. Wow, luar biasa kalau satu pitch 90 watt. Jadi kalau total sepasangnya di 180 watt. Tapi untuk real pastinya kita coba ukur menggunakan wattmeter seperti biasa ya. Oke, sekarang kita coba ukur real power pada bohlam LED KUS ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan di 13,7 volt yang saya gunakan. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Untuk bohlam LED dari KUS ini saya nggak tahu pasti voltasenya bisa bekerja di berapa volt, tapi yang pasti untuk spek kelas seperti ini bisa bekerja di 9 sampai 36 volt. Jadi di mobil ataupun di mobil truk ini bisa digunakan. Juga untuk spesifikasinya, drivernya pastinya sudah CAN bus yang nggak buat error untuk di kendaraan. Dan untuk polaritas di soket kabelnya pastinya dia sudah non polaritas atau positif negatifnya bisa di random. Sekarang kita coba lihat untuk start awal pada bohlam LED ini. Oke, sudah nyala dan ini luar biasa nih, terang banget. Ini di 81 watt. Oke, 81 watt start awal yang saya dapatkan. Jadi nggak sampai 90 watt, tapi saya nggak berharap untuk start awalnya itu tinggi-tinggi sekali. Pasti nanti stabilnya akan turun ya. Saya harap untuk dari start ke stabil itu nggak terlalu jauh ya turunnya.
80 watt itu menurut saya itu nilai yang masih tergolong aman lah pada saat start ya. Oke, 80 watt tadi nilainya cukup lama ya, bertahan di 80 watt. Sekarang sudah turun ke 73, 71, 70. Oke, terus turun ke 60 watt. Ini kipasnya juga kencang sekali ya, suara kipasnya terdengar kencang dan pastinya putarannya juga kencang ya. Oke, jadi di model low beam pada saat ini di 56 ya, 56 watt. Pada saat high beam itu naik wattnya, powernya jadi naik. Jadi di low beam ke high beam itu naiknya sekitaran 3-4 watt ya, naik powernya. Dan pada saat high beam itu emitter yang low beam masih tetap nyala. Jadi pada saat high beam yang low beam itu nggak mati ya. Ini bisa kalian lihat untuk emitter LED yang low beam itu nggak mati pada saat high beam. Nice. Sekarang kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil ya. Sini powernya di 54 watt ya. Oke, di model low beam 54 watt, high beam di 59 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu kira-kira 5-4 watt ya, 5 watt lah kira-kiranya. High beam di 60 watt, low beam sudah di 55 watt. Ini saya coba nyalakan untuk low beamnya dan kita coba tunggu untuk power stabilnya dapat berapa ya. Oke, jadi di sini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan, saya dapat stabilnya di angka 53 watt. Tadi kadang turun di 52 watt, dia tergantung panas temperaturnya. Namun stabil yang saya dapatkan di 53 watt, yang startnya tadi di 80 watt. Untuk di mode high beamnya di 57,9 watt, masih bisa dibilang 58 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu naiknya sekitaran 4-5 watt ya. Ngomong-ngomong soal panasnya, coba kita ukur untuk temperatur panasnya ya. Untuk angka yang saya dapatkan di 85 di batangan lednya ya. 85, oke, di 70 sampai 80-an derajat Celcius. Rata-rata 80-an derajat Celcius ya. Kemudian di bagian lempengan soketnya ini di 70-an sampai 80-an juga. Untuk di bokong kipasnya ini di 50-an derajat Celcius sampai 60. Oke, 85 mentoknya. Kemudian di drivernya ya. Untuk di drivernya ini lumayan sih, 90-an derajat Celcius. 93, 94. Oke, di sini 91, di bagian sini 94 tadi ya. 94 derajat Celcius, 85 derajat Celcius di batangan lednya, kemudian 95 derajat Celcius untuk di drivernya. Lumayan cukup panas di drivernya, tapi mengingat daya powernya di atas 50 watt ya, dengan stabilnya di angka segini ini tergolong aman ya untuk digunakan di kendaraan. Saya lebih menyarankan untuk bohlam LED dengan power segini ya, 50 sampai 60, mentok-mentoknya 70 lah. 50 ini tergolong aman untuk digunakan di kendaraan. 52, sekian watt ya dia stabilnya. Sekarang naik lagi di 53 watt. Oke, setelah saya cek untuk bohlam LED dari Kos ini, untuk powernya start di 80 watt dan stabil di angka 53-52 watt lah ya untuk stabil di power low beam. Untuk di high beam stabilnya bisa mencapai 58 watt. Itu adalah power yang ideal ya untuk di kendaraan untuk sebuah bohlam LED dan itu tergolong aman. Untuk panasnya juga tergolong cukup baik di 85 derajat Celcius untuk sebuah bohlam LED yang powernya di atas 50 watt. Di drivernya lumayan cukup panas, 95. Kalau dibanding sama bohlam halogen standar yang 55 per 60 watt itu bisa di atas 100 derajat Celcius. Ini tentu saja lebih dingin dari bohlam standar halogennya. Jadi panas 85 derajat Celcius itu masih aman untuk digunakan.
Tapi bagaimana hasil dari bohlam LED ini digunakan di jalan, dan bagaimana hasil lux yang nanti akan saya hitung untuk bohlam LED dari Cus ini. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Kita coba lihat hasil dari bohlam LED Cus dengan tipe KL9 ini. Oke, jadi di sini saya akan tes untuk LED-nya di Honda HR-V. Headlamp mobil ini menggunakan soket H4, jadi pemasangannya tentu saja PNP ya, tanpa harus menambahkan relay, asal soketnya sesuai. Jadi pemasangannya seperti bohlam biasa ya. Untuk hasilnya bisa kalian perhatikan, luar biasa ya untuk LED dari Cus ini. Yang pertama saya perhatikan itu di cut off-nya ini yang benar-benar rapi sekali ya. Ini bisa kalian lihat garis cut off atau potongan cahayanya untuk LED premium seperti ini luar biasa ya. Ini rapi sekali untuk cut off-nya. Juga cahayanya tuh tebal sekali di bagian titik fokusnya. Untuk di mode high beam-nya, ini mode high beam, ini mode low beam. Dan pada saat high beam itu mode low beam tetap nyala ya. Jadi pada saat high beam, low beam dan high beam nyala secara bersamaan. Untuk indikator di speedometer, indikator tetap normal ya, gak ada error, dan hasil cahayanya benar-benar mantap ya, luar biasa untuk LED ini. Seharusnya hasilnya memang sebagus ini ya. Tapi bagaimana dengan hasil luxnya, kita hitung, dan saya akan coba ukur dalam jarak 5 meter dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini. Ini saya mundurin dulu mobilnya, dan nanti saya coba ukur di salah satu sisinya. Satu sisinya saya akan coba matikan, dan saya coba ukur satu sisi LED-nya berapa lux. Oke, saya akan coba ukur luxnya berapa ya di sini. Di sini saya sudah matikan salah satu sisi headlampnya dengan mencabut soket kabelnya. Saya akan hitung di salah satu sisinya dan dengan jarak 5 meter. Kita coba di mode low beamnya ya. Untuk di mode low beamnya kita cari nilai rata-ratanya. Wow, 4400, mencapai 4400 ya. Untuk power yang stabil di 50 wattan ya, mencapai 4400 lux tadi. Di titik fokusnya ini rata-rata 4000-an lux ya, 3000 sampai 4000 lux. Kita cari pengukuran maksimalnya. Oke, di sini saya dapat 4400 lux. Ini tinggi sekali jumlah luxnya, 4461 lux. Maksimalnya saya dapatkan di model low beam untuk LED ini 4461 lux, luar biasa. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Oke, sekarang sudah di posisi mode high beam. Kita langsung ke pengukuran maksimal. Tadi low beam dapat 4400 dan itu jumlah yang sangat tinggi sekali ya. Di sini mendapat 5500 lux. Luar biasa, padahal powernya nggak bisa dibilang tinggi-tinggi sekali ya, di 50 watt untuk stabilnya, tapi jumlah lux yang didapat di sini luar biasa ya. Hasilnya itu mencapai 5550 lux untuk di mode high beamnya. 5600 lux, luar biasa. Ini jumlah lux yang tinggi sekali ya. Padahal powernya itu nggak tinggi-tinggi sekali, tapi hasil luxnya ini luar biasa di 5623 lux untuk LED ini. Jumlah yang sangat memuaskan ya. Ini luar biasa untuk jumlah luxnya, dan kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah digunakan di jalan pada malam hari. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari LED Cus ini yang saya pasang di mobil Honda HR-V seperti ini, dan ini luar biasa sih. Untuk hasil terangnya ini benar-benar terang sekali. Pantas saja untuk lux yang kita hitung di mode low beam 4000, mode high beam di 5000 lux. Cut off-nya rapi dan tajam ya. Ini padat sekali sih cahaya di bagian tengah. Untuk kondisi jalan ini tadi habis diguyur hujan, dan di sini agak sedikit berkabut ya. Untuk di mode high beam, di mode high beamnya bisa kalian lihat, ini mode high beamnya fokus sih di bagian tengahnya. Dan biasanya kalau bohlam LED yang high beam dan low beam nyala pada saat mode lampu jauh,
itu imbas negatifnya pada mode high beam gak akan fokus. Tapi beda sama LED ini, di mode high beamnya ini tetap fokus ya. Padahal untuk powernya terbagi dua di low beam ke high beam. Tapi hasilnya bisa sefokus ini ya untuk di mode high beam. Ini bisa kalian lihat, dan juga untuk lebar bukan high beamnya juga bisa kalian lihat. Namun untuk karakter bentuk cahaya seperti ini tergantung pada lem mobil itu sendiri ya. Namun kalau di sini dilihat untuk mode high beamnya ini fokus dan padat ya. Sorotannya juga terlihat jauh sih. Oke, sekarang kita coba uji test drive untuk bohlam LED kus ini. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Nah, setelah saya gunakan di jalan untuk LED ini luar biasa sih. Tadi pada saat di jalan itu kondisi sedang berkabut ya, memang nggak terlalu parah, tapi dengan penggunaan LED ini saja bisa sebagus ini untuk hasil cahayanya. Jalanan habis diguyur hujan ya, agak sedikit basah aspalnya, tapi udah agak kering ya. Namun dengan kondisi seperti ini, LED ini mampu menembus dengan baik ya kondisi cuaca seperti ini. Cut off-nya rapi dan untuk hasil cahayanya tuh benar-benar fokus. Di mode high beamnya juga jauh ya sorotannya ya. Padahal untuk LED ini mode low beam masih tetap nyala pada saat high beam, yang mana itu imbas negatifnya di posisi high beam gak akan bisa fokus ya. Tapi di sini mode low beam nyala tapi high beamnya tetap fokus. Kalau untuk imbas positifnya, low beam nyala pada saat mode high beam, itu cahaya di bagian bawah tetap terisi ya. Jujur saja untuk hasil LED ini worth it sih hasilnya. Walaupun harganya mahal, tapi mengingat dengan LED premium dan hasil seperti ini tergolong worth it sih. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Tapi jujur saja untuk kesimpulannya LED ini worth it sih. Harganya memang nggak tergolong murah, tapi dengan hasil seperti ini terbayarkan sih.
Bisa kalian lihat di mode low beam seperti ini, dan mode high beamnya bisa sebagus ini nih. Jauh sorotannya juga mantap. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review bohlam LED dari KUS ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.